Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita kedatangan alarm motor dari Securizel 99. Kita akan coba pasang, tapi sebelum kita pasang ke motor Beat, kita harus review dulu. Kita akan memasangnya menggunakan relay 5 kaki. Iya, ini relay 5 kakinya. Dan ini adalah alarm motornya. Kenapa saya pilih alarmnya yang ini? Karena alarm yang ini selain harganya lumayan murah, juga dia sudah punya backup baterai. Dia dikasih backup baterai, yang mana apabila baterai motornya nanti tekor, dia masih punya cadangan sehingga alarmnya masih tetap berfungsi. Kemudian kelebihannya, dia memiliki 2 remote. Selebihnya daripada alarm yang lain ya, dia memiliki tingkat sensitif yang dapat disesuaikan. Nah, jadi ini kita pakai relay yang seperti ini 5 kaki. Jadi nanti kita pemutus arusnya kita menggunakan standar samping. Oke. Jadi sebelum kita pasang, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kabel-kabel yang ini. Nanti sebelum kita pasang di motor Beat ya. Nah, kalau yang ini nanti langsung disambungkan seperti ini. Jadi kita harus paham dulu mengenai kabel-kabel ini. Jadi ada 8 kabel di sini. Saya urutkan mulai dari yang oke. Yang mana kabel merah ini dipasang bisa di positif aki atau di kontak ya, kontak plus. Kemudian yang hitam ini min aki di body atau ground. Kemudian yang biru ini itu dipasang di starter plus ya, azan pemirsa. Kemudian yang kuning ini di lampu sein motor ya, di positifnya. Jadi satu untuk yang kiri, satu untuk yang kanan. Kemudian yang oranye ini untuk di posisi on kontak. Jadi nanti ini untuk alarmnya ini. Jadi nanti apabila ada pemaksaan menghidupkan motor, maka akan memutus arus dan membunyikan si alarm ini. Kemudian yang pink dan abu-abu ini fungsinya adalah untuk mematikan arus. Jadi di sini mengalir arus negatif, sehingga apabila motor dipaksa dihidupkan, nah ini akan mengalirkan arus negatif. Ini dipasangnya, ini nanti yang akan kita pasang melalui relay yang ini, atau ini bisa juga dipasang ke pulser. Jadi ini adalah untuk pemutus arus. Jadi ini gimana bahasa gampangnya, dia sebagai pengerornya ya, pengeror sehingga mesin tidak mau menyala. Nah, jadi saya rasa itu untuk lebih jelasnya saya akan pasang di motor Beat yang ini. Nah, ini motornya. Nanti saya bongkar dulu, baru kemudian saya jelaskan ke mana-mana saja kabel itu akan disambungkan dari kabel 8 tadi. Oke. Mungkin saya stop dulu, nanti saya lanjutkan lagi.
Oke, akhirnya dengan pertarungan yang panjang selesai juga kita memasang alarm. Nah, astaga. Ini adalah monster kecil papa. Iya, baba. Ini yang harus kita hindari. Jadi ketika masang dia, kalau dia ada kita tidak bisa pasang. Jadi kita harus tunda dulu kemarin dan kita baru selesai malam. Nah, dan ini paginya. Jadi saya akan jelaskan sedikit kemana-kemana saja kabel alarm ini kita pasang. Yang pertama itu kabel yang merah itu menuju ke aki di sini. Iya, tertutup. Menuju ke aki. Kemudian kabel yang hitam kita masukkan ke ground, seperti orang-orang. Groundnya di groundnya klakson. Kemudian kabel yang oranye. Kabel oranye itu kita cabang menjadi dua, yaitu masuk ke outputnya kontak di sini. Ya, ini udah saya bungkus jadi nggak kelihatan lagi. Itu dicabang ke kabel hitam liris merah dan kabel hitam. Ya. Kemudian kabel kuning ke masing-masing sign, yang mana sign yang kiri ke kabel warna oranye ini, kemudian yang sign yang kanan itu ke kabel warna biru telur bebek, biru laut. Nah, saya memakai relay 5 kaki, yang mana yang digunakan itu adalah 4 kakinya lapak. Ini sini penjelasannya udah saya buat, yang mana kabel yang abu-abu relay ini menuju ke kaki relay nomor 86. Kemudian 85 disambungkan lagi ke kabel berwarna merah atau positif aki. Kemudian kabel 87A nya itu ditorok ke standar samping, yang mana standar sampingnya di sini. Awas nak, awas dulu. Ini angkat dulu. Coba dulu. Aduh. Turun dulu nak. Ini yang punya motor. Cik kecil ini yang punya motor ya nak. Nah, ke sini. Kelihatan gak sih? Jadi ini kabel yang ke standar samping dipotong salah satunya. Nah, kemudian jangan. Nah, kabel warna merah ini itu yang arah potongan ke standar samping itu disambungkan ke kaki relay nomor 87A ya, 87A. Kemudian kita lihat di sini kabel kuning, saya tambah kabel panjang, kabel kuning dari kaki relay nomor 30 ke potongan kabel standar samping yang ke arah ke body ya. Dia bisa juga diarahkan ke negatif aki sebenarnya. Nah, kemudian yang belum saya jelaskan adalah kabel berwarna biru. Nah, kabel warna biru ini kalau kita cari di Honda Beat ini, nah itu ada, kita cari di sini kabel berwarna kuning liris hijau. Nah, cari aja di bagian sininya. Nah, itu disambungkan ke sana. Kabel biru ini untuk starter. Ya, lowbat.
Nah, untuk relay, pemasangan relaynya ini saya tempel di bagian sisi kiri motor ini. Kemudian untuk baterai cadangannya ini backup. Nah, jadi ini kalau baterainya dibongkar orang, alarmnya tetap berfungsi. Kemudian untuk buzzernya, untuk sirinenya saya pasang di depan seperti ini. Kemudian saya tambah baut 2 agar kokoh. Kemudian ini saya tutup karena suaranya kenceng sekali suaranya, sampai menggonggong anjing tetangga. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini alarmnya ini? Ya, ini saya beri lem supaya tidak merembes airnya. Memang kata orangnya sudah tahan air sih, tapi saya tambah untuk meyakinkan saja. Mungkin itu saja. Yang tadi belum saya jelaskan apa ya? Tidak ada ya, udah semua. Yang kabel warna pink kita tidak pakai ya. Jadi sebenarnya kabel warna pink ini sama abu-abu itu sama, jadi pilih salah satu. Mungkin itu untuk penjelasannya. Kita coba. Nah, untuk fungsi-fungsinya, ini remote-nya ya. Pertama kita buka dulu kunci. Jadi dia anti malingnya dibuka dulu. Oke. Ini posisi motor tidak terkunci. Digoyang-goyang tidak akan apa-apa. Kita coba tombol kunci. Ini anti pencurian. Bunyinya sekali. Jadi kalau motor mengalami gangguan dia akan bunyi. Itu. Kalau untuk yang pertama dia seperti itu aja, cuman berbunyi 3 detik. Tapi kalau ada gangguan lebih ya seperti ini, ada gangguan terus, ayo ganggu nak, ganggu dia. Suaranya seperti itu. Kita bisa matikan. Ini bunyinya sekitar 1 menit. Jadi kita tekan tombol ini, alarm mati, tetap dalam keadaan aman. Jadi ditokok lagi. Ini sensitifnya saya rendahkan, jadi nggak cerewet dia. Nah, untuk mengatur sensitifnya kita tekan tombol lama, tombol alarm ini. Sensitifnya di sini kita tekan tombol lama, kita pilih. Itu nomor 2 sensitifnya, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Pilihnya pakai tombol ini. Saya pilih yang 1. Tit 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 tit. Seperti itu. Iya kan, Nak? Iya. Kemudian untuk ini dia starter jarak jauh atau menghidupkan dari jarak jauh. Kita tekan tombol yang gambar petir ini. Itu dari jarak jauh bisa dihidupkan motornya. Jadi kelebihan alarm ini dia tidak langsung menyala, tapi untuk injeksi bagus. Karena diberi waktu untuk menghidupkan injeksi. Jadi contohnya seperti ini ya. Dia tidak langsung menyala. Dia harus ditekan 2 kali. 1, 2. Tuh kan? Baru menyala motornya. Menyala. Mematikan menggunakan tombol buka. Kalau tombol ini juga bisa dimatikan. Ini fungsinya, tapi alarmnya bunyi. Ini tekan, mati motornya. Nah, untuk kita simulasikan anti pencurian yang pertama ya. Jadi alarmnya kita jelaskan dalam posisi terkunci. Nah, itu badan terkunci. Jika ini kita ibaratkan ini si kunci kontak ini adalah kunci T.
Nah, jadi ada seseorang yang berusaha mencuri motor Anda dengan kunci T, ini kunci T, maka alarm akan berbunyi dan mesin tidak akan mau menyala. Oh. Tidak mau menyala, ya. Ini kalau dia balikkan mati dia. Itu dalam keadaan terkunci. Nah, kemudian mode perampokan misalnya, ya. Nah, ini berarti posisi terbuka, motor Anda sedang Anda gunakan seperti ini misalnya. Nah, ini Anda sedang di jalan, motor sedang nyala nih, ngeng. Kemudian ada seseorang yang mengambil motor Anda. Nah, serahkan saja. Nah, kemudian jarak-jarak 10 meter matikan melalui alarm dengan menekan tombol yang kunci ini, jadi alarmnya bunyi. Kalau ini juga bisa, tapi dia tidak bunyi alarmnya, mati tapi tidak bunyi. Jadi ini. Nah, alarm bunyi. Anda bisa mencari pertolongan. Ya, hilangkan bunyi alarmnya, tekan tombol ini. Nah, sekali lagi. Gitu. Op. Nah, itu ada gangguan sama si monster kecil kita ini ya. Nah, kemudian apa lagi fiturnya? Fiturnya yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada salah satu lagi fitur silent mode. Mode silent atau mode diam. Ya, mode diam. Nah, mode diam itu caranya adalah dengan tekan tombol gembok tertutup lama. Bunyinya akan diam, tak seperti itu. Nah, cuman lampu hazardnya saja yang menyala. Nah, itu diganggu-ganggu seperti ini, alarm tidak akan bunyi. Nah, hanya hazardnya yang berkedip-kedip. Nah, ini yang saya suka. Nah, kemudian apabila dipaksa dengan kunci T, kita anggap kontak ini adalah kunci T, maka alarmnya berbunyi. Nah, mesin tidak akan mau menyala. Begitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, itu kalau dalam keadaan silent. Cara mengaktifkannya lagi, tekan sekali, jangan lama. Nah, ini alarmnya hidup kembali. Jadi kalau disenggol dia bunyi. Nah, dia harus di kasar-kasar dia. Ini sensitifnya saya buat paling rendah, jadi dia tidak berisik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasannya. Saya akan tutup ini. Ini antena sengaja saya buat di sini, nanti mau dibuat keluar supaya sinyal alarmnya tidak terganggu oleh bodi. Seperti itu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.